Nin berkunjung ke rumah Rini sahabatnya untuk curhat seperti biasanya. Rini, gue gak tahu lagi deh. Gue tuh udah kerja keras, tapi tetap gak cukup. Mana ayah gue sekarang sakit lagi. Gue gak bisa gini terus, Rin. Capek banget rasanya punya ortu gak guna. Din, gue yakin pasti bakalan ada jalan keluar kok. Percaya deh sama gue. Lo pasti bakal nemu jalan terbaik. Atau kalau lo mau, mending tinggal sama gue aja deh. Gak usah deh pikirin ayah lo itu. Lagian dia selama ini udah ngerugiin lo kan. Lo itu masih sekolah tahu, tapi udah disuruh nyari duit. Ortu macem apa kayak gitu? Lo tahu gak, Rin? Ayah gue tuh juga harus dioperasi. Kalau enggak, gue harus siap-siap ngelepas dia dan gue gak mau itu, Rin. Mungkin ini kedengarannya gak masuk akal sih, tapi gue masih peduli sama dia. Walaupun dia selama ini gak guna. Tapi kan gimana pun juga, dia udah besarin gue sampai saat ini, Rin. Nina, gue siap bantu lo kapanpun lo butuh. Kalau perlu, gue bisa kok ikut kerja part time sama lo biar bisa nambah-nambah tabungan lo. Makasih ya, Rin. Tapi gue gak mau ngerepotin lo. Tapi kalau gue butuh banget, gue akan ngomong kok. Udah, sini peluk dulu. Gue tahu loh kalau lo tuh butuh pelukan gue. Sini. Lo emang sahabat terbaik gue, Rin. Setelah hari itu, Nin terus mencari kesempatan untuk bekerja, mulai dari part-time di minimarket sampai tempat laundry. Lalu pada suatu hari, dia bertemu seorang pria tua kaya raya yang menawarkan pekerjaan spesial untuknya. Nin tidak tahu kalau pria tersebut adalah seorang mafia sekaligus rentenir yang selama ini membuat keluarganya sengsara. Ah, Nina, akhirnya kamu datang juga. Saya udah lama loh nungguin di sini. Maaf Pak Aryo, saya agak telat. Waktu itu Bapak nawarin kerja ya ke saya. Itu kerjaannya apa ya Pak? Oh iya, kerjaannya simple kok. Kamu cuma perlu nemenin saya tiap minggu. Maksud Bapak, saya jadi asisten pribadi gitu ya? Ya, anggap saja seperti itu. Pokoknya kamu cuma perlu duduk manis nemenin saya. Udah gitu aja. Gampang kan? Iya Pak. Tapi maaf, masa saya cuma diem aja Pak? Ya, nggak diem aja sih. Nanti kalau saya nyuruh kamu, ya kamu harus nurut. Kamu butuh uang kan? Saya bisa bayarin operasi bapak kamu. Beneran Pak? Kalau gitu saya mau deh Pak. Tapi cuma di weekend aja kan Pak? Soalnya saya masih sekolah. Iya, tenang aja. Saya nggak bakal ganggu sekolah kamu. Yang perlu kamu lakukan cuma nurut aja. Deal? Deal Pak. Oke, malam ini kamu udah bisa mulai kerja. Malam ini banget Pak. Iya, kan kerjanya gampang. Kamu cukup tidur sama saya. Hah? Maksud Bapak apa ya? Kamu butuh uang nggak? Butuh sih Pak. Ya udah nurut aja. Tapi Pak, Kamu mau bapak kamu mati? enggak Pak, enggak. Ya udah, makanya nurut aja sama saya. Nih, saya kasih uangnya sekarang. Ini beneran buat saya Pak. Iya dong, enak kan? Asal kamu tahu saja ya, saya ini tahu kamu gara-gara bapak kamu itu utang 100 juta dan belum bayar sampai sekarang. Hah? Maksudnya apa? Kamu udah dijadiin jaminan sama bapakmu yang gak berguna itu. Jadi kamu gak bisa nolak perintah saya. Karena itu kesepakatan saya sama bapakmu. Ya Allah, kenapa ayah tega melakukan itu ya? Malam itu, Nin terpaksa melakukan perintah Mr. Aryo. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa berada di titik terendahnya, benar-benar rendah. Keesokan harinya di rumah sakit, setelah ayahnya berhasil dioperasi. Gimana dok keadaan ayah saya? Operasinya udah selesai kan? Operasinya lancar Mbak Nina. Tapi pasien masih harus dirawat di rumah sakit untuk sebulan ke depan. Lalu setelah itu baru boleh dibawa pulang Mbak. Terima kasih ya dok. Ayah saya bisa sehat lagi tapi kan dok? Bisa Mbak, tubuh ayahmu itu kuat. Beliau pasti bisa sehat seperti dulu lagi. Makasih banyak ya dok. Makasih banget udah nyelamatin ayah saya. Sama-sama Mbak Nina. Di chat pribadi, Din, gimana keadaan ayah lo? Sorry ya, gue belum bisa jenguk ke rumah sakit nih. Udah dioperasi Rin. Makasih ya. Ini berkat lo juga yang selalu dukung gue. Ya ampun Nina, gue yang salut lah. Lo bisa ngumpulin duit sebanyak itu demi orang tua yang bahkan dia aja gak peduli sama lo. Gue beneran bangga banget Nin. Andai lo tahu Rin, gimana caranya gue dapat duit sebanyak itu. Maaf ya, gue belum bisa ngasih tahu lo sekarang.
Keesokan harinya saat ayah Nin siuman, Nin menatap ayahnya dengan tatapan yang penuh kemarahan, kesedihan, dan dendam. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa lagi. Nina, makasih ya nak. Makasih apa ya? Ayah makasih karena kamu udah bawa ayah ke rumah sakit. Berkat kamu, ayah jadi sembuh. Ya, aku mau tanya sesuatu deh sama ayah. Tanya apa sih nak? Kenapa ayah tega jual aku ke rentenir itu ya? Kenapa ya? Aku itu anak ayah loh. Nak, ayah bisa jelasin nak. Jelasin apa lagi? Semuanya udah terlambat ya. Nin, sebentar, ayah bisa jelasin Nin. Semakin hari, Nin semakin terjebak. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari jeratan Mr. Aryo. Setiap hari dia harus pura-pura menikmati, padahal hatinya gelisah. Tadinya dia melakukan itu untuk kesembuhan sang ayah. Tapi sekarang, saat dia tidak butuh uang lagi, dia justru tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Gimana kondisi bapak kamu? Sudah sehat, Pak. Makasih ya bantuannya. Lihat kan, saya selalu bisa menepati janji. Saya nggak kayak orang lain yang banyak omong kosong. Tapi Pak, saya boleh ngomong sesuatu nggak? Oh, boleh dong. Mau ngomong apa? Saya mau berhenti, Pak. Maksud kamu apa? Ya, saya mau berhenti dari pekerjaan ini, Pak. Oh, ini pasti karena bapakmu udah sembuh ya? Terus kamu nggak butuh uang saya lagi? Enak sekali mulut kamu. Datang minta duit, abis itu pergi. Ingat, utang bapakmu itu belum lunas semua. Tapi kan, Pak, saya juga udah ngelakuin semua perintah Bapak. Kurang apa lagi sih, Pak? Kamu itu harusnya terima kasih ya sama saya. Caranya, kamu harus jadi budak saya selamanya. Budak. Pak, saya di sini tuh kerja, Pak. Oh, kamu udah berani ngelawan? Kamu tahu nggak? Saya bisa bikin bapak kamu sakit lagi. Dan nggak cuma itu, saya bisa bikin dia mati. Teman kamu juga bisa saya teror. Kamu mau kayak gitu? Loh, kok Bapak jadi ngancem saya sih? Saya masih bisa lapor polisi. Kamu yakin? Lapor aja. Saya bisa sogok semua polisi di negara ini. Gampang. Saya nggak akan bisa di penjara. Saya ini kaya. Justru kalau kamu maksa berhenti, kamu yang akan rugi. Anak buah saya itu banyak yang pejabat. Ingat itu. Pak, saya mohon, Pak. Tolong biarin saya berhenti, Pak. Ayolah Nina, kamu juga suka kan sama saya? Kamu bisa beli apapun, apa aja dari uang saya. Hidup kamu itu udah enak, kamu cuma perlu nurut aja. Tapi janji ya, Pak. Jangan pernah sentuh bapak saya. Saya bakal ngelakuin apapun. Yang penting jangan sentuh temen dan juga keluarga saya, Pak. Aman, tenang aja Nina. Di rumah Rini beberapa hari kemudian. Rin, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apaan sih, Din? Kalau kayak sedih gitu, kenapa cerita? Lo tahu nggak, duit yang gue pakai buat bayar operasi ayah itu dari mana? Dari mana emangnya? Itu bukannya dari tabungan lo ya? Rin, gue dapat semua itu dari jual diri, Rin. Gue ngelonte. Gue ngerasa hina banget, Rin. Maksud lo apa, Din? Lo gak lagi bercanda kan? Gue serius. Dan sekarang gue terjebak sama hubungan toksik ini, Rin. Hah? Siapa? Lo ngelonte sama siapa sih, Din? Ya ampun. Rentenir yang terkenal itu, ya namanya Aryo. Tahu kan? Hah? Beneran? Sama kakek-kakek itu? Ya ampun, Rin, selera lo. Sorry, Rin, bukan kayak gitu. Lo kalau jijik sama gue gak apa-apa. Gue emang menjijikan kok. Jangan ngomong gitu dulu dong. Kayak gini gue tetap sahabat lo. Apapun yang terjadi, gue bakalan bela lo. Gue tahu kok lo terpaksa ngelakuin ini kan. Dan gue akan selalu support lo, Nina. Gue harus gimana ya sekarang? Gue gak mungkin laporin dia ke polisi, Rin. Dia pasti bakalan lolos dan malah gue yang kena. Gue punya ide deh. Besok lo harus ketemu nih sama seseorang. Keesokan harinya sepulang sekolah. Nina, kenalin. Ini Rinto, teman lama gue. Hai Rinto, salam kenal ya. Gue Nina. Halo, salam kenal juga. BTW, apa yang bisa gue bantu? Oh iya, gue mau ngasih tahu kalau si Rinto ini hacker lo, Nin. Dia tuh bisa bantu lo buat nyari bukti kalau lo emang dipaksa sama si kakek-kakek itu. Oh, itu mah gampang. Gue bakalan bantu lo kok. Apalagi lo teman baiknya si Rini kan? Gue yakin lo orang baik. Makasih ya, makasih banget.
Gue nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada kalian. We're here for you. Ya kan toh? Iya, walaupun gue baru kenal lo hari ini, tapi ya gue akan support lo kok. Tapi kalian tahu kan, Aryo itu orang yang powerful banget. Tahu, tapi tenang aja, kalau aibnya kesebar mah dia nggak akan bisa lolos. Dan nggak bakalan ada yang bantuin dia lagi. Intinya semua orang harus tahu kalau dia itu busuk. Hari itu, mereka bertiga merencanakan aksi untuk menjebak Mr. Aryo. Hei, kamu kok lama? Saya itu udah nungguin kamu loh. Maaf Pak, maaf. Tadi saya habis kerja kelompok sama teman-teman. Udahlah, jangan terlalu ngurusin sekolah. Tenang aja, kamu pasti dapat nilai bagus. Nanti saya bayar wali kelas kamu. Gak usah ya Pak, makasih. Saya mau dapat nilai pakai usaha sendiri. Kamu itu terlalu polos. Di dunia ini semuanya bisa dibeli pakai duit. Jadi selama kamu sama saya, semuanya bakal aman. Udahlah, gak usah terlalu serius. Iya Pak. Ngomong-ngomong, hari ini saya harus ngapain ya? Hari ini temenin saya di sini aja. Soalnya di rumah ada istri saya. Istri Bapak emangnya gak marah Pak? Halah, perempuan itu cuma parasit di rumah. Kalau bukan karena bapaknya yang kaya, saya nggak akan mau ngawinin dia. Mana udah tua juga, nggak bisa diapa-apain lagi. Susunya juga palingan udah basi. Di sisi lain, Rinto dan Rini sedang memantau mereka dari jauh. Hebat juga ya lo, bisa ngehack CCTV. Jelas dong. Gini nih enaknya punya bokap yang ahli komputer. By the way, bokap lo masih kerja di US kan toh? Udah pensiun sekarang. Dia lagi leleh-leleh tuh di rumah. Bentar. Kampret. Tim cyber mereka udah notice gue nih. Ini nggak bisa sih diterusin hari ini. Kita harus lanjut besok. Bahaya banget kalau dipaksain. Loh, terusininnya gimana ini? Aduh Rin, gue sorry banget. Ini kalau kita paksain, nanti yang ada kita yang ketangkep. Tenang aja, gue bakal nyari cara biar nggak ketahuan. Keesokan harinya di rumah Rini. Rini dan Rinto sangat terkejut ketika melihat wajah Nin yang penuh luka lebam. Mereka merasa bersalah karena tidak bisa menolongnya kemarin. Ya ampun Din, muka lo diapain? Kok lebam gitu? Wah, ini nggak bisa dibiarin sih. Gak apa-apa, sebenarnya gue udah biasa kok nerima luka kayak gini. Nina, maafin gue yang gak bisa nolongin lo kemarin. Gara-gara gue lo jadi kayak gini. Nin, gue bener-bener minta maaf. Gak apa-apa Rin, gue tahu kok lo tuh udah berusaha. Din, lo nggak mau ke rumah sakit dulu aja? Lo kayaknya harus dirawat deh. Gak apa-apa Rinto, gue emang sengaja mancing dia biar mukul gue. Hah? Sengaja? Maksudnya gimana? Gue gak ngerti. Iya, biar gue punya bukti buat ngelaporin rentenir laknat itu. Ya ampun Nina, tapi kamu kan gak perlu sampai kayak gini. It's okay Rini. Oke, kita harus cepetan bertindak. Gue udah tahu caranya buat hack CCTV di kantor dia. Besok kita bisa beraksi. Keesokan harinya, di kantor Mr. Aryo, Saya nggak mau ya nerima kamu kalau wajah kamu bonyok begitu. Saya juga gak sudi tahu. Apa maksud kamu? Kamu mau ngelawan saya lagi? Mau saya kasih pelajaran lagi? Coba aja kalau bisa. Oh, kamu nantangin saya ya? Oke kalau begitu, kamu akan menyesal karena berani lawan saya. di waktu yang sama, Rinto dan Rini sedang beraksi menyadap kantor Mr. Aryo lagi. Makan tuh dasar iblis. Gimana Rinto? Bisa kan? Semuanya udah direkam, aman. Kita harus buru-buru nih, sebarin videonya biar viral. Dan dia nggak punya waktu buat bikin alibi. Tapi jangan lupa loh, muka Nina disensor. Aman. Tanpa banyak bicara, Rinto kembali beraksi dengan menyiarkan rekaman kekerasan yang dilakukan Mr. Aryo. Setelah video itu tersebar, Mr. Aryo langsung ketar-ketir dan mengancam Nin agar tutup mulut. Pokoknya kalau kamu buka mulut soal ini, kamu dan semua orang yang deket sama kamu bakalan mati. Percuma Pak, percuma. Muka Bapak itu udah kesebar di mana-mana. Polisi pun gak punya pilihan selain nangkep Bapak. Wah, dasar anak setan. Berani-beraninya ya kamu lawan saya. Anak buah, tangkap anak ini. Anak buah. Percuma Pak Aryo, percuma. Polisi udah ada di luar kantor ini. Bapak sudah terjebak. Kurang ajar kamu ya. Awas ya, saya akan bikin hidup kamu menderita. Gak akan bisa. Dan lo bakalan membusuk di penjara. Lalu tidak lama kemudian, Mr. Aryo ditangkap oleh kepolisian
dan Nin diamankan ke rumah sakit agar lukanya bisa diobati. Makasih ya Rini, Rinto. Tanpa kalian, gue mungkin bakalan terjebak selamanya sama tua bangka mesum itu. Gue senang karena lo akhirnya bebas, Nina. Apalagi bebas dari kakek Sugiono itu. Nina, ini bukan karena kita bantuin lo kok, tapi ya karena lo juga berjuang buat diri lo sendiri. Iya Nin, gue aja salut sama lo Nin. Lo itu kuat. Kalau gue yang ada di posisi lo, mungkin gue nggak bakalan sanggup sih. Lo keren deh. Makasih ya, tapi jujur, walaupun semua ini udah selesai, gue masih ngerasa hina. Gue udah jual kehormatan gue demi uang. Dan kemungkinan besar gue bakalan hamil anak bajingan itu. Jangan ngomong gitu dong. Lo tuh gak hina sama sekali. Dan lo tuh gak salah. Semua ini gara-gara si tua bangka itu yang udah jebak lo dari awal. Gue sedih, Rin. Gimana kalau nanti ibu gue tahu tentang ini? Dia pasti bakalan shock dan kecewa sama gue. Enggak mungkin. Gue kenal banget sama ibu lo. Dia tuh sayang banget sama lo. Jadi gak mungkin dia akan kecewa. Dia pasti ngerti kondisi lo, Din. Bener kata Rini. Lagian kita berdua pasti akan selalu nge-support lo kok. Kalaupun semua orang mandang lo rendah, kita berdua bakal tetap ada di samping lo. Kita juga janji gak akan biarin orang lain tahu tentang ini, terutama orang-orang di sekolah. Kalian emang temen yang baik. Gue beruntung banget punya orang-orang kayak kalian di samping gue. 2 bulan kemudian, di rumah Nina. Nak, maafkan ayah ya nak. Ayah udah jahat sama kamu nak. Gak semudah itu ya. Aku udah terlalu kecewa sama ayah. Apa yang kamu mau dari ayah nak? Ayah akan lakukan apapun asalkan kamu mau terima ayah lagi nak. Udahlah ya. Aku gak akan minta apa-apa lagi sama ayah. Tapi mulai hari ini, aku bukan anak ayah lagi. Ayah mohon Nina, jangan pergi. Maaf ya. Aku udah gak kuat hidup sama ayah. Semoga ayah sehat terus ya. Dan maafin juga kalau Nina salah. Selamat tinggal ya. Nina, tunggu, Nina. Nin pergi dengan langkah yang berat tapi pasti. Dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan sang ayah sendirian, namun kesabarannya sudah habis. Dia merasa bahwa ayahnya memang perlu diberi pelajaran. Dengan kehilangan dirinya, maka sang ayah akan lebih menghargai keberadaannya dengan lebih baik lagi. Di rumah Rini. Duh, Rini. Gimana ya kalau gue hamil, Rin? Gue gak siap tahu. Udah tenang aja. Coba cek dulu. Setelah mengetes kehamilannya, Nina keluar dari kamar mandi dengan perasaan lega. Gimana hasilnya? Alhamdulillah negatif, Rin. Lo gak jadi punya anak dajjal kan? Ya ampun, alhamdulillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Hari itu, semua beban yang dipikul Nin akhirnya lepas. Dan dia bisa kembali menjalani hidupnya dengan normal, tanpa ayah yang gak tahu diri dan tanpa orang-orang jahat di sekitarnya.